Oke, hari ini kita mau bedah sebuah analisis menarik dari Institut USB yang menyoroti isu yang penting banget di Indonesia, penegakan hukum lingkungan di sektor tambang. Ini bukan cuma soal angka denda yang fantastis, tapi benar-benar soal masa depan hutan dan ekosistem kita. Langsung aja lihat angka ini, 7,9 triliun rupiah. Bukan, ini bukan anggaran proyek infrastruktur. Ini adalah total denda yang dijatuhkan ke 4 perusahaan tambang di Indonesia. Kenapa? Karena mereka beroperasi secara ilegal di kawasan hutan. Gila kan angkanya? Denda sebesar ini tentu aja jadi berita besar. Ini kelihatan kayak sebuah langkah yang super tegas dari pemerintah. Tapi pertanyaan besarnya, dan ini yang jadi inti bahasan kita kali ini, apakah denda segitu aja cukup? Apakah ini yang namanya keadilan seutuhnya? Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kasus di Maluku Utara. Ini penting banget karena kasus ini jadi semacam preseden atau contoh, dan jadi titik awal dari argumen yang dibangun dalam analisis ini. Jadi, ceritanya begini. Di bulan Februari 2026, Satgas dari pemerintah bergerak. Mereka menindak 4 perusahaan tambang nikel raksasa yang ternyata melanggar aturan penggunaan kawasan hutan. Ini bukan tindakan kecil-kecilan, ini langkah penertiban yang serius. Nah, di slide ini, kita bisa lihat detailnya, dan ini yang bikin kita geleng-geleng kepala. Coba lihat, PT Wedabay Nikel dendanya 4,32 triliun rupiah. Itu untuk pelanggaran di lahan seluas hampir 450 hektar. 3 perusahaan lainnya juga kena denda yang nilainya fantastis. Ini nunjukin skala pelanggarannya itu benar-benar masif. Terus, apa sih sebenarnya yang mereka langgar? Nah, kuncinya ada di sini, PPKH. Gampangnya, ini adalah izin paling dasar yang wajib dipegang perusahaan sebelum mereka boleh menyentuh kawasan hutan. Dan keempat perusahaan tadi, mereka beroperasi tanpa itu. Pelanggarannya sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Oke, jujur, kita harus akui kalau tindakan pemerintah ini patut diacungi jempol. Ini menunjukkan ada kemauan politik buat menegakkan aturan. Tapi, disinilah Institut USB melontarkan pertanyaan yang sangat kritis. Denda udah dibayar, terus gimana nasib ratusan hektar lahan yang udah kadung rusak itu? Siapa yang tanggung jawab buat memulihkannya? Sekarang kita pindah ke bagian kedua, kisah Raja Ampat. Nah, kalau kasus yang ini bisa dibilang jadi ujian yang sesungguhnya tentang konsistensi penegakan hukum kita. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan sangat jelas. Kalau Maluku Utara itu ibaratnya petugas pemadam kebakaran, datang setelah apinya udah besar. Nah, Raja Ampat ini jadi pertanyaan besar. Bisakah kita mencegah apinya muncul sejak awal? Terutama di tempat yang nilainya tak ternilai seperti Raja Ampat. Situasi di Raja Ampat ini, jauh lebih kompleks. Memang benar, 4 izin tambang udah dicabut presiden. Itu langkah bagus. Tapi, kewajiban perusahaan-perusahaan itu buat melakukan pemulihan, itu nasibnya masih abu-abu. Yang lebih bikin khawatir, ada satu perusahaan yang masih aja beroperasi. Padahal audit dari pemerintah sendiri udah nemuin ada masalah di sana. Nah, dari 2 kasus tadi, Maluku Utara dan Raja Ampat, kita akhirnya sampai ke argumen utama dari analisis Institut USB. Kenapa sih denda doang itu nggak akan pernah cukup? Ini dia prinsip hukumnya, langsung dari laporan Institut USB. Pencabutan izin itu katanya bersifat prospektif, artinya berlaku untuk ke depan. Tapi itu sama sekali nggak menghapus tanggung jawab hukum atas semua kerusakan yang sudah terlanjur terjadi di masa lalu. Kalau mau dibuat lebih simpel, intinya gini, perusahaan itu nggak bisa seenaknya nganggap denda sebagai tiket buat cuci tangan. Mereka udah bikin kerusakan, tanggung jawab mereka juga buat membereskannya. Denda dan pencabutan izin itu beda urusan sama pemulihan lingkungan. Kalau kita cuma ngandelin denda, risikonya itu sistemik loh. Pertama, denda bisa dianggap, ya udah, lunas, masalah selesai. Kedua, nggak ada jaminan sama sekali ekosistem yang hancur itu bakal pulih lagi. Dan yang paling bahaya, ini bisa ngasih sinyal yang salah, seolah-olah merusak lingkungan itu cuma soal biaya bisnis yang bisa dihitung-hitung. Oke, sekarang kita coba gabungin kedua cerita ini. Karena Maluku Utara dan Raja Ampat itu bukanlah 2 insiden yang terpisah. Keduanya adalah gejala dari sebuah pola yang lebih besar dalam tata kelola lingkungan kita. Jadi kalau kita melihat kasus Maluku Utara dan Raja Ampat sebagai satu kesatuan, bukan sebagai cerita yang beda, kita bakal nemuin sebuah pola struktural yang terus terang cukup mengkhawatirkan. Pola strukturalnya kira-kira ada 3. Pertama, kok bisa izin tambang keluar di area-area yang secara ekologis sangat berisiko dan harusnya dilindungi? Kedua, pengawasan kita cenderung reaktif, nunggu ada yang viral atau ada tekanan publik dulu, baru bertindak.
Dan ketiga, solusinya seringkali berhenti di urusan uang, yaitu denda, tanpa ada paksaan yang kuat untuk pemulihan alam secara nyata dan terukur. Dan ini membawa kita ke kesimpulan paling penting dari seluruh analisis ini. Ukuran sejati dari komitmen sebuah negara buat melindungi lingkungan itu bukan dari seberapa besar denda yang bisa dijatuhkan sesekali. Bukan, tapi dari seberapa konsisten negara itu menerapkan semua aspek hukum, setiap saat dan dimanapun. Jadi, kita tutup bahasan kita dengan pertanyaan ini. Denda triliunan rupiah itu memang terdengar dahsyat. Tapi apakah itu sudah cukup? Analisis ini seolah mengajak kita untuk berpikir lebih jauh. Seperti apa sih akuntabilitas yang sesungguhnya? Akuntabilitas yang tidak cuma menghukum, tapi juga benar-benar memulihkan demi masa depan bumi kita. Terima kasih sudah menyimak